Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Berpisah dalam waktu yang lama membuat rindu semakin tak terukur. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah payah, selalu memberi ketika hambanya meminta dan selalu mengabulkan ketika hambanya berdoa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap sombong adalah penyakit yang lama-kelamaan akan menggerogoti hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang bersikap sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Nauzubillah, nauzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda bertanya mengenai ayat Al-Qur'an, maka syaitan pun dapat menjelaskan bagaimana asbabun nuzulnya. Jika Anda bertanya mengenai al-hadis, maka syaitan pun akan menjelaskan bagaimana asbabul wurudnya. Jika Anda bertanya mengenai kisah para nabi, syaitan pun akan menjelaskan bagaimana kisah-kisahnya. Syaitan diusir dari surga bukan karena tinggi ilmunya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kecerdasannya. Setan diusir dari surga dikarenakan di dalam hatinya terdapat rasa aku lebih baik daripadanya. Setan merasa sombong. Setan merasa lebih baik dirinya daripada Adam. Hingga ia pun enggan ketika ia diminta untuk bersujud kepada Adam. Maka dari itu Allah pun mengusirnya dari dalam surga. Masya Allah, begitu besar, begitu dahsyat akibat yang ditimbulkan dari sikap sombong. Nauzubillah, nauzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, sahabat Rasul pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang menyukai ketika mereka memiliki baju baru dan sandal baru? Apakah yang demikian itu termasuk sikap sombong?" Rasulullah pun menjawab, "Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wa qamdun nas. Dan kesombongan itu adalah menolak kebenaran serta melecehkan manusia. Suatu hari Rasulullah pernah duduk bersama sahabat-sahabatnya. Tak lama kemudian, lewatlah seorang yang rupawan dan kaya raya. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, bagaimana orang ini menurutmu?" Sahabat Rasul pun menjawab, "Ya Rasulullah, orang ini ketika menghitbah, seharusnya hitbahnya diterima. Dan orang ini ketika ia berbicara seharusnya didengarkan." Kemudian lewat lagi seseorang yang miskin. Rasulullah pun bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, bagaimana orang ini menurutmu?" Sahabatnya pun menjawab, "Ya Rasulullah, orang demikian ketika menghitbah seharusnya tidak mungkin diterima. Dan ketika ia berbicara mungkin tidak akan didengar." Mendengar apa yang dikatakan oleh sahabatnya, Rasulullah pun berkata, "Wahai sahabatku, bisa jadi si miskin ini
lebih baik daripada si kaya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tentang siapa yang paling rupawan, bukan tentang siapa yang paling kaya raya, tapi siapa yang paling bertakwa di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, marilah kita kubur dalam-dalam sifat sombong dalam diri kita. Karena sejatinya, apa yang kita miliki adalah milik Sang Ilahi. Mengapa kita mendustakan nikmat yang Ia beri, sedangkan kita tidak memiliki apapun di dunia ini? When Allah Subhanahu wa Ta'ala said, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Anyways, Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadilah muslim yang sesungguhnya muslim. Syukuri apa yang Allah beri, jangan dustakan nikmatnya, dan tetaplah menjadi seseorang yang rendah hati. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembah berlama-lama. Semoga pidato saya membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.